Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utamanya saya mengucapkan terima kasih Bu Oki yang mungkin sudah menonton video ini, dan juga teman-teman semua dan juga dosen-dosen yang lain sudah menonton video proposal skripsi dari kami. Izinkan kami menyampaikan proposal skripsi kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Alat Penukar Kalor tipe STHE atau juga Shell and Tube Heat Exchanger pada perusahaan kimia. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ani Rahmat STMT selaku dosen pembimbing kami, dan juga Muhammad Dafiq Ejewustorik dengan NIM 24, dan juga saya sendiri Muhammad Ibra Andrew Albari dengan NIM 28. Adapun dosen penguji kami yakni ada Ibu Oki Putri Prastuti dan juga Ibu Malah Hayati Nasution STMT. Adapun outline atau bahasan kita pada sore hari ini yakni mengenai latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Dan selanjutnya mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Dafiq. Silahkan Mas Dafiq. Baik, pada latar belakang ini kita mengambil pada PTX merupakan suatu pelopor atau pabrik pertama di Indonesia yang memproduksi 2-ethylhexanol, normal butanol, dan juga isobutanol. Sebagian besar dari produk yang dihasilkan oleh PTX ini dilakukan reeksporan untuk konsumsi di dalam negeri. Pada proses tersebut berpengaruh pada kinerja alat penukar kalor, di mana lama pembentukan atau lama penggunaan dari alat penukar kalor dan juga banyaknya beban akan berpengaruh pada proses pertukaran panas. Untuk heat exchanger itu sendiri merupakan suatu alat yang dipakai untuk memindahkan panas dari suatu sistem ke sistem yang lain tanpa adanya perpindahan massa. Nah, secara fungsi heat exchanger ini bisa digunakan sebagai pendingin maupun pemanas. Nah, karena lamanya waktu penggunaan dan juga banyaknya beban yang ditanggung oleh alat penukar panas ini, nantinya akan menciptakan atau menimbulkan fouling atau pengotor yang ada pada komponen heat exchanger, yang mana fouling ini nantinya akan berpengaruh pada penambahan hambatan dari aliran fluida yang nantinya juga dapat menghambat laju perpindahan panas dari komponen yang ada. Kemudian oleh karena itu pada penelitian kali ini kita harus melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk menentukan apakah di alat penukar kalor tersebut mendapatkan atau terkandung komponen fouling pengotor yang bisa mengganggu proses laju perpindahan panas di alat tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut didapatkan tujuan penelitian, di mana yang pertama yakni untuk mengetahui tahapan evaluasi pada alat penukar kalor. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara hasil penelitian dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan untuk yang ketiga yakni untuk menentukan nilai faktor pengotor pada heat exchanger. Dan yang keempat yakni untuk menentukan bagaimana cara penanggulangan dalam penurunan performa heat exchanger. Nah, kemudian untuk ruang lingkup penelitiannya sendiri, yakni yang pertama kita memiliki fluida panas berupa komponen syngas proses, di mana komponen ini merupakan campuran dari beberapa gas, yakni ada 5 gas, yakni berupa karbon monoksida, hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, dan juga metan. Kemudian untuk fluida dingin kami yakni berupa komponen air. Nah, setelah itu kita akan melakukan perhitungan secara matematis dan juga proses perancangan yang akan menggunakan aplikasi HTRI atau Heat Transfer Research In. Dan nantinya setelah melakukan perhitungan dan juga perancangan, nanti hasil tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi alat penukar kalor pada perusahaan kimia.
Kemudian untuk tinjauan pustaka sendiri untuk kondensor, di mana kondensor ini memiliki tipe yang terutamanya tipe shell and tube adalah suatu kondensor yang menggunakan suatu alat dengan tekanan yang dipertahankan rendah menggunakan bantuan pompa. Jadi sebenarnya alat penukar panas ini itu digunakan untuk mendinginkan uap atau campuran uap sehingga berubah fase menjadi cairan. Jadi biasanya juga media pendingin yang dipakai itu adalah berupa air atau juga udara. Dapat dilihat pada gambar di PowerPoint di mana ketika nanti inlet flow dimasukkan, nantinya akan didinginkan oleh yang namanya cooling water. Jadi cooling water ini masuk ke dalam tube yang berwarna garis biru itu seperti pipa yang ada di dalam. Nah, nantinya gas atau uap campuran itu nanti akan masuk dan diarahkan karena adanya baffle dan diarahkan dan mengalir sedemikian rupa dan nantinya akan dipisahkan karena pengembunan dan juga pencairan. Untuk gas yang mengembun nantinya akan keluar menuju ke gas outlet dan yang airnya menuju ke kondensat. Nah, kemudian kita masuk pada komponen dalam alat penukar panas, di mana komponen yang terdapat di alat penukar kalor, yakni meliputi sel, di mana sel ini bisa dikatakan sebagai badan atau tubuh dari alat penukar kalor itu sendiri, yang mana di dalamnya terdapat cup yang sebagai tempat dari aliran atau fluida yang nantinya akan ditukarkan nilai kalornya. Kemudian ada juga baffle, di mana baffle ini nantinya akan digunakan sebagai arah dari aliran yang terdapat dalam heat exchanger. Kemudian ada pula nozzle. Jadi nozzle ini nantinya akan sebagai pintu masuk dan juga pintu keluar dari komponen yang dilakukan pertukaran panas. Nah, pada heat exchanger itu sendiri erat kaitannya dengan teori perpindahan panas, di mana perpindahan panas itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari terkait laju perpindahan panas di antara material atau benda lantaran adanya perbedaan suhu. Untuk perpindahan panas itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama yakni perpindahan panas secara konduksi, di mana perpindahan panas semacam ini tidak terjadi pergeseran atau pergerakan dari zat perantara. Kemudian yang kedua yakni perpindahan panas secara konveksi, di mana pada proses perpindahan semacam ini terjadi pertukaran atau pergerakan dari zat perantara. Kemudian ada juga perpindahan panas secara radiasi, di mana pada perpindahan semacam ini tidak terdapat atau tidak membutuhkan zat perantara, sehingga panas yang dihasilkan ini berupa paparan. Kemudian untuk komponen pada fluida panas di alat exchanger kami ini meliputi karbon monoksida, nitrogen, karbon dioksida, dan juga metana. Dari kesemuanya komponennya berupa gas dengan komposisinya masing-masing. Kemudian untuk komponen fluida dingin meliputi air. Dan kemudian untuk alat bantu kami yakni kita menggunakan program HTRI atau Heat Transfer Research Inch. Jadi nantinya dalam perhitungan untuk menggunakan HTRI ini sendiri kita hanya memerlukan data-data yang telah diketahui dalam perencanaan awal alat penukar kalor, yakni meliputi temperatur, laju aliran massa, tekanan, dan juga asumsi-asumsi perancangan berdasarkan standar dari tema atau Tubular Exchanger Manufacture Association. Nah, kemudian untuk metodologi penelitiannya, yang pertama melakukan identifikasi masalah. Jadi sudah dijelaskan tadi yang berupa yang ada di latar belakang bahwa dikarenakan proses heat exchanger yang kerjanya bisa dibilang terus-menerus karena memang kebutuhan baik dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, maka terjadi lama proses dan beban yang banyak. Dan hal ini akan menghasilkan fouling yang nantinya akan mengakibatkan penghambatan pada laju alir tersebut dan juga pengurangan terhadap perpindahan panas. Dan nantinya setelah kita identifikasi masalah, kita melakukan pengumpulan data. Kita juga sudah mengumpulkan beberapa sebagian kecil data dan nantinya akan terus ditambah semakin beriringnya waktu. Kemudian kita melakukan pengolahan data dari data yang didapatkan, nantinya dilakukan pengolahan data atau mungkin perhitungan-perhitungan
yang mana kita mengacu pada buku Dagikon yang berjudul proses heat transfer itu sendiri. Dan kemudian kita melakukan perancangan heat exchanger atau menggunakan aplikasi HTRI tersebut, di mana untuk nilai-nilainya yang sudah kita dapatkan dari tahap pengolahan data, dan nantinya kita akan mendapatkan keluaran yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk pengumpulan data yang tadi sudah sempat saya sebutkan, sebagian kecil yang sudah kita dapatkan yakni berupa temperatur masuk syngas proses senilai 922 Celcius, kemudian ada nilai temperatur out dari syngas proses, ada nilai dari pressure drop itu sendiri, dan juga ada nilai flow rate, di mana data ini kita dapatkan melalui DCS PTX itu sendiri atau Distribution Control System itu sendiri. Nah, kemudian untuk perancangan HE menggunakan aplikasi HTRI ini, step yang pertama tentunya setelah kita memulai, kita langsung memasukkan data perancangan. Dan nanti setelah memasukkan data perancangan, kita proses data tersebut, dan ketika nantinya menghasilkan hasil yang diinginkan, maka perancangan sudah selesai. Akan tetapi jika kita masih belum menemui hasil yang diinginkan, maka kita dapat memasukkan data perancangan ulang dan sampai mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada kurangnya atau banyak kurangnya dan banyak salah katanya dalam penyampaian kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.